Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fahriansyah dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir IAT 5A Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Di sini adalah video akan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Dunia Islam Kontemporer yang diampu oleh Pak dosen Asmu'i MUD. Baiklah, langsung saja. Soal yang pertama, perkembangan wacana kontemporer di dunia Islam tidak bisa dilepaskan dari pandangan hidup barat dan postmodern. Apa yang Anda ketahui tentang ini? Jadi, jika kita meninjau bahwasanya Islam dan Al-Quran itu sebagai pedoman utama adalah dikatakan solihul zaman wal makan, senantiasa selaras dengan zaman dan dimanapun tempatnya. Seiring perkembangannya zaman, dari zaman ke zaman, dari perkembangan zaman Islam yang begitu pesat luar biasa hingga menjadi melemah dan hancur, tidaklah hancur tapi melemah, dikalahkan oleh oleh orang-orang barat maka secara tidak langsung pasti pemikiran-pemikiran yang keluar dari barat akan tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena pada saat ini kita akui bersama bahwasanya barat lebih maju daripada kita, yaitu orang Islam ya, dari negara Islam maksudnya. Maka dari itu pandangan-pandangan para cendekiawan pun menjadikan orang-orang melihatnya sebagai suatu pandangan hidup sebagaimana yang tercipta di barat. Kita mengenal adanya sekularisme, liberalisme, anti otoritas, relativisme, dan lain sebagainya. Jadi pandangan ini tidak bisa lepas dari hidup kita, karena bagaimanapun perkembangan zaman selalu ada setiap yang disebutkan tadi. Lantas bagaimana sikap kita? Tentu sikap kita adalah memilih, mencermati tentang apa-apa saja yang dapat diambil. Tentu sebenarnya semuanya dapat diambil, tapi sesuai dengan konteksnya masing-masing dan sesuai dengan kapasitasnya, volumenya masing-masing. Jika berlebihan, maka ini akan menjadi melenceng. Karena apa? Kita memiliki otoritas tertinggi, yaitu adanya Tuhan, bawahnya adalah Quran dan bawahnya Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Maka dari itu kita terbentengi, terpagari dengan adanya syariat di dalamnya. Maka menjadi jalannya harus lurus. Adapun ketika bertemu dengan satu dua hal yang baru, maka kita melihat dan mengenalnya lebih dalam lagi. Jika bisa digunakan, maka kita akan menggunakan itu sebagai kendaraan kita melewati jalan tersebut yang telah dipagari dengan rambu-rambu syariat. Seperti itu. Baik, soal yang kedua. Soal yang kedua adalah jelaskan mengapa setelah zaman kegelapan atau Dark Age, pandangan hidup world view barat cenderung anti agama, anti Tuhan. Ya, ini sangat menarik ini. Terjadi demikian kenapa? Karena perlu kita ketahui, sebagaimana kita ketahui, barat itu bangkit dari apa? Dari mengingkari adanya Tuhan. Karena saat itu otoritas tertinggi pada lingkup barat adalah Kristen, Nasrani, gereja-gereja yang memimpin mereka. Bahkan saat itu mereka sangat terkepung, tidak bisa melebar cakrawala kemana-mana. Karena apa? Karena tertutup oleh gereja. Ini secara gampangnya adalah ulama. Kita mengenal ada ulama Islam, mereka ada ulama Kristen, seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan daripada ulama-ulama mereka ini membuat mereka terkurung pemikiran mereka, karena harus wajib mengikuti ulama-ulama mereka. Jika tidak mengikuti, maka ada konsekuensinya, hukuman dan lain sebagainya.
Maka ketika ada penentangan maka akan dieksekusi segala macam. Setelah itu maka ketika mereka senantiasa berusaha, akhirnya mereka mendapatkan pemikiran-pemikiran baru bahwasanya mereka bisa bangkit tanpa adanya moralitas, tanpa adanya bantuan agama atau bantuan Tuhan. Nah, seperti itu. Maka dari itu, berangkat dari situ mereka sukses luar biasa, berhasil. Berangkat bahwasanya apapun itu bisa dilakukan, bisa dikerjakan, bisa berhasil tanpa adanya campur tangan Tuhan atau agama. Dan ternyata mereka berhasil dengan hal itu. Maka dari itu, kalau kita berusaha mendekatkan diri kepada agama untuk mendapatkan sesuatu hikmah yang luar biasa dalam pemikiran dan kehidupan kita, berbanding hal dengan mereka, berusaha semaksimal mungkin menjauh dari Tuhan dan agama untuk mendapatkan ketentraman, untuk mendapatkan hikmah lah bahasanya, untuk mendapatkan hikmah dari perjalanan hidup mereka, seperti itu. Jadi dari situlah, jadi zaman kegelapan mereka itu pun ya seperti itu, terkepung oleh otoritas ulama-ulama Kristen gereja, seperti itu. Jadi membuat mereka, dan mereka berhasil dari situ, bisa keluar dari kurungan seperti itu. Akhirnya mereka memiliki keyakinan tersendiri bahwasanya tidak perlu Tuhan itu ikut campur, agama ikut campur, ternyata bisa juga ini, seperti itu. Soal yang ketiga, beberapa ideologi kontemporer yang masuk ke dunia Islam adalah relativisme kebenaran, anti otoritas, pluralisme agama dan gender. Jelaskan apa maksud dari masing-masing istilah tersebut dan bagaimana hubungannya dengan perubahan pandangan Barat tentang konsep Tuhan. Baik, pertama adalah ideologi relativisme kebenaran. Relativisme adalah sebagaimana akar katanya relatif dan isme. Relatif ini ya relatif, bisa iya bisa tidak, bisa ini bisa itu, relatif bagaimana kontekstualnya, bagaimana konteksnya. Isme adalah kepercayaan. Jadi relativisme adalah ideologi yang meyakini kebenaran itu relatif. Nah, dan ini berhubungan nih dengan anti otoritas. Mereka meyakini bahwa kebenaran itu relatif, tidak ada yang otoritas yang maksimal gitu. Kalau kita kan mengenal bahwasanya ya setiap aturan itu udah otoritas tertinggi gitu, tidak bisa kita pungkiri, karena kita harus selaras dengan rambu-rambu tadi, syariat tadi itu. Berbanding hal dengan mereka, jadi mereka menganggap berbagai kebenaran itu ya relatif, dan mereka tidak mempercayai otoritas tertinggi atau ya anti otoritas lah bahasanya kan, itu lagi anti otoritas. Nah, maka dari itu relativisme ini ya mengantarkan mereka bahwasanya ini nanti kita akan jelaskan dulu bagaimana pluralisme agama dan gender. Nah, sedangkan pluralisme adalah plural. Ini adalah dari suku akar kata dua kata. Dari dua akar kata, plural dan isme. Plural ini kita ketahui adalah jamak ya. Isme adalah keyakinan. Jadi pluralisme adalah yang meyakini bahwasanya semua itu benar, tidak ada salahnya. Jika kita jabarkan lebih dalam lagi bahwasanya adalah pluralisme ini adalah mereka yang menganggap bahwasanya semua ini benar. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, selagi tidak menyimpang dari norma-norma sosial kemanusiaan, maka itu boleh-boleh saja. Dan ini meyakini bahwasanya semua agama itu benar. Jadi semua orang memiliki porsi tempatnya masing-masing, jalannya masing-masing. Jika kita ibaratkan adalah saya tinggal di Sungai Kakap, misalnya saya ke Siantan. Nah, jika saya ke Siantan, maka ada jalan-jalan yang bisa saya lewati. Tidak hanya satu. Saya tidak harus melewati tol 2 kali, tidak harus. Alternatif lain adalah saya bisa menaiki pelampung, kapal penyeberangan itu. Jadi
Pluralisme menganggap bahwasanya untuk mencapai tujuan yang satu, kita tidak harus dalam nahkoda yang sama. Kita bisa nahkoda lain untuk menuju ke tempat itu masing-masing. Secara bahasa, secara gamblang awam, kita tentu pembahasan ini menarik gitu ya. Menariknya tentu orang-orang percaya akan hal ini. Tapi jika kita telaah lebih dalam lagi, bahwasanya ya pluralisme tidak bisa kita terapkan dalam agama Islam. Bisa, tapi dalam keyakinan tidak bisa, dalam akidah ya. Karena apa ya, kita memiliki keyakinan tersendiri bahwasanya kebenaran mutlak adalah ya agama Islam. Lalu nanti dicap, fanatik agama, sok-sokan paling benar. Tidak demikian. Jadi jika mengulas lagi sejarah, sebagaimana sejarah terdahulu agama Yahudi, Nasrani, ya mereka adalah umat-umat Nabi juga, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi jika mereka meyakini 25 Nabi, terakhir Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad hadir sebagai penyempurna agama-agama yang ada, penyempurna seluruhnya yang ada, dari Nabi Isa, Nabi Musa. Jadi Quran itu penyempurna dari kitab-kitab tersebut juga, kitab Injil, Zabur, dan Taurat segala macam. Maka tentu ini harus diyakini seperti itu. Adapun gender adalah mungkin ini maksudnya feminisme mungkin itu maksudnya, yaitu adalah sekelompok wanita, kaum Hawa yang menuntut kebebasan sebebas-bebasnya dari keterikatannya mereka dari laki-laki. Jadi ya mereka beranggapan ya wanita ini bisa berdiri sendiri tanpa bantuan laki-laki. Kita harus bebas katanya. Karena mungkin kasarannya adalah mereka selalu dianggap lemah, dianggap di bawah laki-laki, atau bahkan sebagai pesuruh segala macam. Padahal tidak. Islam sangat memuliakan hal itu. Maka jadi keyakinan ini pun tidak bisa kita terapkan dalam agama Islam. Bisa dari berbagai aspek, tapi ada aspek-aspek lain yang tidak bisa. Jadi tidak bisa seutuhnya. Makanya di awal saya tadi bilang, ketika kita berjalan jalan yang lurus dengan rambu-rambu syariat, bertemu dengan 1, 2, 3 hal yang baru, maka kita lihat bisa cocoknya digunakan di mana. Seperti itu. Seperti feminisme ini adalah ya bisa digunakan untuk zaman sekarang ini, misalnya seperti pemimpin ya, jadi maksudnya perkembangan zaman perkembangan zaman itu juga menuntut kaum wanita juga harus ikut andil dalam berbagai kesempatan seperti itu. Jadi tidak melulu bahwasanya mereka itu di dapur, mereka itu tugasnya memasak, tapi bisa juga menjadi pemimpin, entah pemimpin apa, seperti itu. Jika itu menyangkupi komponen yang ada dalam dirinya, seperti itu. Tapi jika feminisme ini, gender ini kita terapkan dalam segala aspek, tentu tidak bisa. Karena dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Rijal itu pemimpin lebih kuat daripada wanita. Maksudnya lebih kuat bukanlah sebagai penindasan, tapi sebagai pemimpin yang akan menuntun wanita tersebut. Seperti itu. Lantas pertanyaan itu adalah, dan bagaimana hubungannya dengan perubahan pandangan baru tentang konsep Tuhan? Ya, setelah mereka meyakini bahwasanya adanya relativisme kebenaran, pluralisme, begitu, feminisme. Jadi ini sedikit banyaknya merubah konsep mereka tentang Tuhan. Seperti tadi relativisme, padahal jadi seakan-akan itu apa yang telah ditetapkan, yang telah dibuat. Misalnya bahasa kasarnya, kau ini harus ini nih, kau ini lakukan ini akibatnya dan ini buahnya. Tapi mereka menentang ini dengan anggapan relativisme tadi. Ya relatif lah, tidak seharusnya seperti itu. Kita juga bisa kok seperti ini dan juga sampai kok menurut mereka seperti itu. Jadi ya merubah konsep mereka terhadap Tuhan. Mereka tetap meyakini Tuhan itu ada, agama itu ada, tapi cara berproses mereka dalam menangkap itu semua berbeda.
seperti itu. Seakan-akan ya mereka menciptakan produk baru dalam menggapai apa-apa yang telah Tuhan perintahkan, seperti itu. Ya anti otoritas, tidak bisa anti otoritas, karena tentu kita harus memiliki otoritas mutlak yang wajib kita ikuti. Karena ya kita ini kan sebagai manusia tentu harus ada arahan dan bimbingan. Nah, dan bimbingan itu kita ambil, kita lakukan seperti itu. Saya kira itu. Baik, soal yang keempat, salah satu respon serius terhadap perkembangan wacana kontemporer di dunia Islam adalah gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Jelaskan. Wacana kontemporer, ya ini Barat ya. Mereka ini orang-orang Barat aslinya. Yang menyebarkan pun ya dari mereka, melalui ya orang-orang yang belajar pada mereka. Jadi sebagaimana dalam Islam kita mengenal adanya dakwah. Dakwah itu apa sih? Mengajak. Da'a ya da'watan. Mengajak, menyeru segala macam. Jadi mereka juga ada. Jadi konsep-konsep yang telah saya sebutkan tadi di atas barusan tadi ya. Konsep-konsep tentang plural, sekuler, segala macam lah yang ada di postmodern itu kan seperti nihilisme, relativisme, anti otoritas, pluralisme, multikularisme, feminisme dan lain segala macam. Maka pokok-pokok ini, ajaran-ajaran ideologi ini mereka dakwakan, mereka sebarkan. Bagaimana Islam itu harus juga memiliki ideologi ini, jadi mereka sisipkan. Pada siapa ya? Pada orang-orang yang belajar pada mereka, dan mereka ini pun ya menyebarkan apa yang telah mereka pelajari seperti itu. Padahal kan jika kita ya seharusnya sebenarnya boleh saja kita belajar pada mereka, tapi tentu harus dibentengi dengan akidah yang kokoh seperti itu, akidah yang kuat. Kita tidak terpleset dengan ya jebakan maut mereka seperti itu. Jadi gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer pun ya tentu harus ada. Buktinya kita mengenal sekarang Islamisasi kontemporer ya. Kita mengenal adanya JIL, Jaringan Islam Liberal, seperti itu kan. Dan banyak lagi. Ya, jadi ini kan udah liberal yang aslinya itu adalah produk Barat, ideologi Barat, menjadi Islamisasi, terislamisasikan, seperti itu. Jadi ya inilah wacana-wacana tersebut ya masuk dalam gagasan Islamisasi. Ya, sebagaimana saya katakan di awal tadi, bisa kita gunakan, tapi harus kita pilih-pilih lah, kita cermati lah bagaimana menyikapi hal tersebut. Tidak bisa semata-mata, apalagi dengan mudahnya, dengan gampangnya menyunatnya, menambahkannya dengan Islam, jadikan Islam liberal segala macam. Ada lagi kayaknya banyak, cuman lupa saya. Jadi seperti itulah intinya. Jadi demikianlah jawaban demi jawaban saya. Dan tentu ini semuanya wallahu alam benar tidaknya. Tapi ya beginilah, yang penting bisa menjawab apa yang ditanyakan. Semoga ilmu yang telah didapatkan dari Bapak pun, Pak Asmui, bisa menjadikan hikmah, terlebih berkah dalam kehidupan pemikiran saya pribadi, dan bisa saya terapkan, bisa saya ajarkan kembali kepada orang-orang, bisa meyakinkan kembali kepada orang-orang bagaimana tentang bahwasanya agama ini tidak hanya melulu tentang sholat, wudhu, puasa, zakat, haji, tapi banyak respon-respon, wacana-wacana yang perlu kita ketahui juga, karena itu menyangkut semua dalam agama Islam dan perkembangan peradaban, seperti itu. Lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.